Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari menjelang iftar ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa berkumpul di majelis yang semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan semoga pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang setia berada di atas tuntunannya hingga hari kiamat kelak. Baik adik-adik sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, yakni kajian fikih Syam. Kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu sejarah turunnya kewajiban puasa Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwa puasa Ramadan telah diwajibkan kepada kaum muslimin sejak tahun kedua Hijriah. Sejak tahun berapa? Kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Jadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, disitulah Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya mewajibkan kepada umat Islam berpuasa di bulan Ramadan, yang ditandai dengan turunnya satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yang dengan puasa itu diharapkan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah kalian berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Dan salah satunya adalah shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka berdasarkan ayat yang telah disebutkan tadi dan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang wajibnya puasa Ramadan, para ulama kemudian ijma bersepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Yang artinya barang siapa, kalau ada orang Islam mengingkari kewajiban syariat puasa Ramadan, maka dia dihukumi murtad atau dihukumi kafir. Apa sebab? Karena dia menolak syariat ibadah puasa bulan Ramadan. Syariat ibadah puasa Ramadan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih awalnya puasa Ramadan itu disyariatkan. Para ulama kita menjelaskan bahwa sebenarnya yang pertama kali disyariatkan itu bukan puasa Ramadan. Bukan puasa Ramadan, melainkan puasa apa? Puasa Asyura. Puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Kenapa hal ini? Sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Adalah hari Asyura itu hari yang orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada hari itu di masa jahiliyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di hari Asyura. Falamma qadimal Madinata samahu wa amara bisyamihi. Tatkala Nabi tiba di Madinah, yaitu pada waktu hijrah, beliau tetap berpuasa Asyura. Bahkan beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa Asyura. Falamma nazala Ramadan, maka tatkala turun kewajiban puasa Ramadan,
kana Ramadan al-fariidah, maka jadilah Ramadan, jadilah puasa Ramadan ibadah puasa yang diwajibkan, wa turika Asyura'u, dan puasa Asyura ditinggalkan. Puasa Asyura ditinggalkan, artinya tidak menjadi wajib. Fakana man syaa shamahu, barang siapa yang mau berpuasa maka silahkan dia puasa, maksudnya puasa Asyura. Barang siapa yang tidak ingin berpuasa, maksudnya tidak ingin berpuasa Asyura, lam yasumhu, silahkan dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena puasa Asyura sudah berubah status hukumnya dari yang tadinya wajib menjadi sunnah. Dari yang tadinya wajib menjadi sunnah. Kenapa? Karena kewajiban puasa Asyura digantikan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Nah, maka jadilah sejak saat itu puasa Ramadan puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Tapi wajibnya puasa Ramadan ini dijelaskan oleh para ulama ada salah satu marahil, ada 3 tahapan, ada 3 fase. Tahapan yang pertama adalah tahapan takhyir, yaitu umat Islam diberi pilihan oleh Allah pada waktu itu antara berpuasa atau tidak berpuasa. Diberi pilihan boleh berpuasa Ramadan atau boleh tidak berpuasa, namun sebagai gantinya membayar fidyah atau memberi makan kepada 1 orang miskin dalam hari yang ditinggalkan ketika dia tidak berpuasa itu. Hal ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang berat melaksanakan puasa Ramadan maka dia boleh membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a, maka barang siapa yang dengan kerelaan hati dia mengerjakan kebaikan, fahuwa khairun lahu, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, namun jika kalian berpuasa Ramadan itu lebih baik buat kalian, in kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengerti, seandainya kalian mengetahui keutamaan, hikmah dan rahasia di balik puasa Ramadan. Maka pada tahap ini seorang muslim diberi pilihan oleh Allah antara berpuasa atau membayar fidyah, yaitu memberi makan setiap hari dia tidak berpuasa kepada 1 orang miskin. Namun berpuasa itu lebih utama, kata Allah. Berpuasa itu lebih utama daripada memberi makan. Yang oleh karena itu Allah mengatakan, wa antasumu khairul lakum, jikalau kalian berpuasa maka itu lebih baik buat kalian, in kuntum ta'lamun, sekiranya kalian mengetahui. Ini fase yang pertama, yaitu fase atau tahapan takhyir, diberi pilihan oleh Allah antara berpuasa atau tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa, dan menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian fase yang kedua, dari disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu diwajibkan puasa Ramadan secara mutlak bagi setiap orang Islam. Bagi setiap orang Islam yang dia itu sehat, dia itu berakal, dia itu mukim, tidak sedang musafir, dan dia dalam keadaan mampu untuk melaksanakan kewajiban syariat. Akan tetapi ya ikhwan, pada tahap ini atau pada fase ini, pada fase yang kedua ini, ada ketentuan, yaitu apabila tiba waktu berbuka dan matahari telah terbenam, maka seseorang boleh makan atau minum selama ia belum tidur. Ia boleh makan dan minum selama ia belum tidur. Apabila ia telah tertidur, apabila ia tidur, maka setelahnya diharamkan baginya makanan, minuman, berhubungan suami istri hingga malam berikutnya atau hingga tiba waktu berbuka di hari berikutnya.
Hal ini menimbulkan masyaqqah. Hal ini menimbulkan kepayahan dan kesulitan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Sehingga pada tahap yang kedua ini, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana rajul shaiman, apabila seseorang berpuasa, fa hadaral iftar, kemudian tiba waktunya berbuka puasa, fanama qabla ayyuftir, tapi dia tidur sebelum berbuka, ya, lam yakul lailatahu wa la yaumahu hatta yumsi, maka dia tidak boleh makan dan minum pada malam itu dan juga pada siang hari di hari berikutnya, hatta yumsi, hingga tiba saatnya berbuka puasa di sore hari di hari berikutnya. Bara bin Azib kemudian menceritakan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia katakan, Qais kana shaiman, Qais bin Sirmah al-Ansari berpuasa pada hari itu. Falamma hadaral iftar, namun tatkala tiba waktunya berbuka puasa, ata imra'atahu, dia datang kepada istrinya dan dia berkata kepada istrinya, wahai istri, indaka ta'am, kamu punya makanan? Maka istrinya mengatakan, la, tidak ada makanan untuk kita nggak punya makanan. Istrinya bilang, wahai suamiku, jangan khawatir, aku akan keluar sebentar mencari makan untuk berbuka kamu, ya. Dan Qais pada waktu itu seharian dia bekerja di ladang, seharian dia bekerja di kebun, tentu dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, dalam keadaan payah dan ngantuk berat. Karena ngantuk, maka Qais pun tidur. Dan ketika tidur, waktu berbuka puasa telah tiba. Matahari telah tenggelam, tapi dia tertidur. Ketentuannya, ketika waktu berbuka puasa telah tiba dan seseorang tidur, maka tidak boleh makan dan minum malam itu hingga hari berikutnya. Maka istrinya datang membawa makanan, menjumpai suaminya tidur. Apa kata istrinya? Khaibatan lak ya Qais, merugilah engkau wahai Qais, merugilah engkau wahai Qais. Ya, kenapa? Kamu gak boleh makan dan minum lagi malam ini hingga hari berikutnya. Maka di hari berikutnya, kata Bara bin Azib, falamma intasafan nahar, ketika di siang hari berikutnya, di saat Qais beraktivitas, bekerja dalam keadaan berpuasa dan belum makan dan minum pada malam harinya, Qais jatuh pingsan. Ya. Kemudian diceritakanlah hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat itu bunyinya, uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum, telah dihalalkan bagi kalian pada malam-malam bulan puasa untuk berkumpul dengan istri-istri kalian, ya. Maka kaum muslimin bergembira pada waktu itu. Ya. Wa nazalat, dan lanjutannya adalah wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, dan makan dan minumlah kalian sampai jelas buat kalian benang putih dari benang hitam minal fajr, yang menandakan masuknya waktu fajar atau waktu subuh, ya. Makan dan minumlah kalian hingga jelas buat kalian benang putih. Apa yang dimaksud dengan benang putih? Yaitu cahaya putih yang ada di ufuk timur yang menandakan fajar shadiq, waktu subuh sudah tiba. Minal khaytil aswad, dari benang hitam. Apa yang dimaksud dengan benang hitam? Yaitu gelapnya malam. Maka sejak saat itu
Jadilah puasa sebagaimana yang telah kita kerjakan sekarang ini dan hingga hari kiamat kelak, yaitu al-imsaku 'anil mufturat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar masuk waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari nanti, sampai terbenamnya matahari. Demikianlah kajian singkat pada sore hari ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.